Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam acara Gerisak Semanggleng Podcast bersama Obras Oberarah Stunting. Membahas seputaran tentang sosial, politik, ekonomi, dan kesehatan. Kali ini kita akan membahas seputaran tentang kesehatan dengan pencegahan stunting di wilayah Desa Gerisak Semanggleng. Dan kali ini kita sudah kedatangan sepasang calon pengantin di sini, yaitu Dinda Ahmad Romdani dan Junita Andriani. Kemudian di sini juga sudah hadir Bapak Samsul Hadi Ramlan, yaitu PLKB Desa Gerisak Semanggleng. Selamat pagi Bapak Samsul Hadi Ramlan. Baik, sebelum kita lanjut ke Bapak Samsul Hadi Ramlan, kita terlebih dahulu akan bertanya-tanya sedikit kepada calon pengantin kita, yaitu Adinda Ahmad Romdani, umur 22 tahun, alamat Gerisak, betul? Baik, dan di sini ada calon istrinya, yaitu Dinda Junita Andriani, umur 22 tahun, alamat Gerisak, betul? Betul. Iya, tapi baik. 20 tahun Pak, bukan 22. Iya, mohon maaf, 20 tahun. Baik, semangat sekali ya calon pengantin kita ini, Kanda Samsul. Baik, sebelum kita lebih lanjut tentang, ini kan kita mau bahas tentang stunting ini. Adik-adik ini kan akan menjadi pasangan pengantin yang sah besoknya. Menurut informasi penyelenggaraan untuk pernikahannya besok hari Rebo tanggal 14 ini ya. Oh iya, selamat ya. Kira-kira nih mungkin ada sedikit cerita-cerita tentang perjalanan dari perkenalannya mungkin, kemudian proses percintaan sampai memutuskan untuk menikah ini seperti apa. Mungkin dari adik Romdani mungkin bisa diceritakan. Ya, awal mula saya kenal Dinda Junita Andriani, saya bertemu di WhatsApp. Oh ya, Saling chattingan, terus saling chattingan macam biasa itu. Terus saya ajak dia pacaran. Nah, pacaran ini selama 2 tahun. Oh, lama sekali ya, 2 tahun ini ya. 2 tahun lebih. Nah, terus biasalah cewek sama cowok itu berantem terus berantem. Nah, itu bumbu-bumbu ya. Berantem putus. Akhirnya ada dari lubuk hati saya ingin nikahi dia, nikahan Junita ini, terus dia mau. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk nikahi dia. Berarti kemarin sempat mendatangi keluarga juga, begitu ya? Sempat. Oh ya, di keluarga Andriani ini ada mungkin ada yang tidak setuju atau bagaimana kemarin? Alhamdulillah setuju ya. Ya, alhamdulillah. Artinya pasangan ini disetujui oleh kedua belah pihak keluarga, begitu ya kemarin. Baik, ini kan kali ini kita lebih fokus tentang stunting ya, yang akan kita bahas ini. Ini kan besok adik ini mau menyelenggarakan pernikahan. Kemudian setelah sah menjadi pasangan, begitu. Kira-kira ada rencana enggak besok langsung memiliki momongan, atau mungkin menunda begitu, momongan dulu begitu? Kalau masalah itu nantilah, insyaallah kalau diberikan, alhamdulillah. Oh iya, nanti dulu. Siap. Artinya di sini kami melihat ada keraguan Kanda Samsul untuk apakah langsung memiliki momongan atau menunda dulu gitu. Ini kan sudah ada PLKB kita, beliau yang membidangi masalah kesehatan, terutama calon-calon pengantin. Kita dengar beliau ini kan suhunya begitu. Nah, kalau bahasa anak-anak muda sekarang ini suhu.
Nah, jadi coba kita dengar dulu apakah ini kan calon pengantin kita ini Kanda Samsul masih ragu ini apakah langsung memiliki momongan atau menunda dulu. Baiknya itu seperti apa sebenarnya Kanda Samsul? Oke, jadi di dalam kita berumah tangga, ini adik-adik ini sudah menjalani proses. Mereka mulai dari berkenalan, kemudian pindah ke chatting via WhatsApp ya. Nah, terus semakin lama makin kenal dan akhirnya mereka berpacaran. Sekarang mereka mulai melanjutkan pada tahap berikutnya. Di dalam perkembangan berkeluarga itu ada namanya perkembangan tahap pertama itu yaitu keluarga baru atau pengantin baru. Nanti di tahap berikutnya lagi ada pengantin atau pasangan usia subur dengan satu anak. Berikutnya lagi nanti setelah satu anak dia akan anaknya prasekolah atau kita sebut mau ke PAUD. Nah hal-hal kayak gitu memang harus direncanakan Pak Sekdes. Ya. Jadi yang paling utama adalah sekarang mereka menyepakati usia kita sudah 22 tahun, saya sudah punya penghasilan yang cukup, kira-kira bisa untuk menafkahi kamu dan anakku seperti lagunya Panji Kondah itu. Oh ya ada lagunya ya? Aku rela seperti ini demi kau dan sebuah hati, iya. aku rela seperti ini. Ya kurang lebih seperti Oh itu lagu untuk suaminya mungkin ya? Iya, nanti di dalam kita menentukan apakah kita memiliki anak, tentu adik-adik harus berkomunikasi, ya membuat kesepakatan apakah kita sebaiknya punya anak. Memang usianya mereka ini sudah matang punya anak. Iya betul. Ya sekarang tinggal secara finansial kita mampu tidak. Nah itu adik-adik silakan nanti di rumah didiskusikan bersama untuk kira-kira apakah dari segi pekerjaan saya sudah mampu untuk memiliki anak atau tidak. Itu nanti jawabannya ada di adik-adik. Tapi kalau dari segi usia, insya Allah baik yang laki maupun yang perempuan itu sudah matang. Baik. Artinya ada perencanaan yang matang gitu. Tadi disebutkan oleh PLKB kita Kanda Samsul Hadi Ramlan. Beliau katanya yang pertama itu yang harus pertimbangkan oleh kedua pasangan ini, baik suami maupun istri dari segi finansialnya. Nah, kira-kira sudah mapan enggak kita ini? Gitu. Kemudian yang kedua dari umur. Nah, kira-kira umur kita ini sudah cocok enggak untuk memiliki momongan langsung begitu. Kalau misalnya kedua-duanya itu sudah terpenuhi ya kembali kepada adik-adik ini nanti calon pengantin yang besok akan menjadi pasangan pengantin ini apakah memiliki momongan langsung atau menunda dulu. Begitu Kanda Samsul Hadian. Jadi kita anggap saja ingin memiliki momongan lah. Baik. Anggap saja seperti itu. Jadi adik-adik juga harus merencanakan nanti jarak saya dengan anak berikutnya itu berapa tahun. Idealnya 3 tahun. Kenapa 3 tahun? Itu memberikan kesempatan kepada adik-adik untuk meluangkan waktu untuk pengasuhannya. Karena secara finansial kita mampu Pak Sekdes, tetapi kalau kita nanti siapa namanya? Junita hamil, melahirkan, tidak ber-KB, hamil lagi, maka kos untuk membiayai istri dan anak kita akan semakin besar. Nah, jadi untuk asah-asih asuh, untuk pengasuhan 1000 HPK yang kita harapkan bisa optimal itu menjadi semakin berat, tantangannya menjadi berat. Makanya kita bekerja pun menjadi ekstra
tepat. Karena yang kita nafkahi itu bukan hanya ibunya maupun kakeknya, tapi janin Baik. dalam kandungan. Oh iya. Itu jadi harus direncanakan juga. Ya, Oh ya, artinya di sini selain yang tadi itu direncanakan bahwa besok misalnya kalau adik-adik ini memutuskan untuk memiliki momongan, yang pertama juga dipikirkan di sana yaitu menjaga jaraknya biar biar tidak terlalu dekat. Misalnya sudah memiliki anak pertama, nah, kemudian ya harus direncanakan juga untuk memiliki anak kedua untuk menjaga jarak seperti Ya, itu karena Samsul Hadi Ramlan ya. Ini kan menyangkut masalah stunting juga ini kan Kanda, terkait mengenai yang sudah dijelaskan oleh Kanda Samsul Hadi Ramlan itu. Ahmad Ramdhani dengan Andriani pernah dengar kata stunting enggak? Pernah? Belum. Oh ya, dari pasangan Ahmad Ramdhani dari suaminya belum begitu ya. Kalau yang Andriani calon istri atau besok akan menjadi istri ini sudah pernah berarti ya. Andria, apa sih itu stunting itu kalau menurut Andriani begitu? Kurang lebihnya ya. Iya. Kalau stunting itu gaji buruk enggak sih? Gizi buruk. Gizi buruk ya? Iya betul. Ya, anak-anak yang kekurangan dalam fisiknya mungkin. Itu enggak sih stunting? Oh ya mantap. Ini sudah matang seperti ini karena artinya dari istri terkait mengenai stunting itu sudah ada pengetahuan tentang ini kan. Umumnya banyak calon-calon istri tidak mengetahui istilah stunting itu apa. Ia tahu dia pernah dengar stunting tapi belum tentu dia paham apa itu stunting. Tapi dari adik Andriani tadi itu sudah ada pemahaman sedikit Kanda. Jadi untuk lebih tepatnya coba kita dengarkan suhunya tentang stunting ini seperti apa sih sebenarnya. Coba Kanda. tadi dikatakan itu ada benar. Jadi stunting itu gagal tumbuh atau tinggi badan anak tidak sesuai dengan usianya atau lebih rendah dari rata-rata usianya. Yang disebabkan karena apa? Kekurangan gizi maupun infeksi yang berlangsung lama. Yaitu adalah stunting. Lalu apa yang membuat kenapa stunting itu menjadi momok ini? Iya. Stunting itu berpotensi membuat anak kita perkembangan motorik, sensorik maupun kognitifnya itu menjadi rendah. Jadi dia akan proses belajarnya menjadi lama, jadi kecerdasannya itu rendah. Karena apa tadi? Kekurangan gizi tadi. Terus dia akan lebih mudah terkena penyakit, baik masa kecilnya maupun ketika dia dewasa. Jadi kira-kira seperti itu. Baik, artinya dari penjelasan Kanda Samsul Hadi itu memang apa yang dikatakan sama adik Andriani tadi itu memang tepat. Artinya stunting itu adalah suatu kejadian pada balita begitu ya, yang berefek kepada pertumbuhan, kemudian perkembangan anaknya. Itu salah satu penyebabnya karena kurang gizi kronis begitu kan ya? Ya, artinya di sini dari misalnya kejadian tentang stunting itu ya perlu dijaga-jaga besok oleh pasangan calon pengantin kita ini. Ini kan adik Andriani ini sudah ada sedikit pemahaman tentang stunting tadi itu ya. Artinya ya nanti kalau misalnya mau memiliki momongan besok berarti harus melengkapi gizi dari 0 bulannya ya begitu karena sudah dari dalam janin sampai usia 23 bulan ketika dilahir, setelah dia lahir. Itu yang dikatakan 1000 HPK itu. Ya, 1000 HPK. Jadi 1000 HPK itu sangat penting Pak Sekdes, adik-adik, untuk kita mengkoreksi anak kita biar tidak
terjadi Stunting gitu ya. Nah, jadi pengasuhan 1000 HPK itu menjadi sangat penting, terutama untuk wanita prakonsepsi. Jadi nanti gizi istrinya itu diperhatikan betul. Ya, dia harus mendapatkan nutrisi yang seimbang, baik dari karbohidratnya, proteinnya, vitamin dan mineralnya itu harus betul-betul diperhatikan. Ya, apa sih sebenarnya Kanda tentang Ahmad Ramdhani tahu nggak apa istilah 1000 HPK tadi itu? Andriani mungkin? Belum. Ya, apa sih 1000 HPK itu apa itu Kanda? 1000 HPK itu 1000 hari pertama kehidupan. Jadi dia mulai sejak di dalam janin, pertama kali ada di dalam janin, itu pengasuhan untuk ibu hamilnya ada. Ya, jadi untuk nutrisi ibu hamilnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi adalah protein, terus karbohidrat, terus vitamin dan mineral. Itu harus betul-betul diperhatikan oleh suami. Dan tentu nanti sebagai ibu hamil, ya, sebagai ibu hamil nanti harus rutin memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan yang paling dasar di posyandu. Jadi nanti Bu Bidan dan TPK kita, ngomong-ngomong sudah didampingi oleh tim pendamping keluarga ini? Ya, TPK. Sudah ya. Sana kan diperiksa oleh tim pendamping keluarga apakah Yunita secara fisik dan kesehatannya sudah siap untuk hamil. Itu sebabnya dikeluarkan sertifikat Elsimil. Berarti pasangan itu sudah siap didampingi oleh tim pendamping keluarga. Jadi ini tugas kita pertama kali sejak kita mengatakan saya terima nikahnya. Itu kan artinya tanggung jawab si bapak pindah ke pundaknya Dek Ramdhani nih. Nah, tidak lagi menjadi tanggung jawab bapaknya. Nah, jadi mulai dari sekarang sudah memikirkan bagaimana saya harus melengkapi nutrisi istri saya. Mantap. Itu menjadi sangat penting. Kita mencegah nanti anak kita menjadi stunting. Dan tentunya istri kita juga kita inginkan istri kita sehat. Pasti itu. Nanti ketika hamil, Bu Bidan juga akan memberikan tablet tambahan. Nah, itu harus tetap dikonsumsi untuk kita mencegah namanya anemia. Jadi kalau orang anemia itu berbahaya untuk orang yang akan melahirkan. Iya, baik. Artinya yang disampaikan oleh Kanda Samsul Hadi Ramlan tadi itu kemarin kan pernah didampingi oleh TPK, gitu ya. Di sana di TPK itu ada ibu bidan, kemudian ada kader juga di sana, gitu. Ya, kemudian setelah didampingi, kemudian adik-adik pasangan calon pengantin ini kan diberikan sertifikat kemarin ya, didata, kemudian diberikan sertifikat siap menikah, siap menikah ya di sertifikat, siap menikah dan hamil, isi sertifikatnya itu kemarin itu sudah didata oleh tim pendamping keluarga yang terdiri dari bidan kita di sini dan dari unsur kader kemarin ya. Baik, kalau tadi kan yang dibahas itu tentang stunting, kemudian 1000 HPK, dan tadi juga sempat disinggung tentang pendampingan keluarga oleh tim TPK. Kira-kira dari 3 pembahasan tadi itu kira-kira pasangan calon pengantin kita ini paham enggak, atau mungkin ada yang perlu ditanyakan supaya ya ini kita siap besok ini untuk memiliki momongan begitu ya, karena ini kita sudah paham tentang stunting, kemudian tentang 1000 HPK itu begitu. Kira-kira dari Andriani mungkin ada? Ya. Saya mau nanya apa sih penyebabnya stunting? Oh iya, apa sih penyebabnya stunting itu Kanda? Penyebab stunting ya. Jadi kita sudah berbicara pentingnya pengasuhan di 1000 HPK. Ya. Penyebab stunting itu umumnya
ibu hamil itu mengalami kekurangan gizi. Kurang gizi gitu ya. Ibu hamilnya yang kurang gizi. Makanya tadi saya sampaikan pada Dek Ramdhani untuk sudah mulai memikirkan bagaimana memenuhi asupan gizi untuk calon ibu dari anaknya. Yang kedua tentu Dek Ramdhani merokok. Rokok. Nah, jadi merokok itu juga memiliki peran yang cukup banyak dalam mempengaruhi kesehatan janin istri kita. Jadi mungkin kalau saya bilang jangan merokok, mungkin Ramdhani akan keberatan ya. Ya. Tapi ini saran, jika merokok, menjauhlah dari istri. Itu satu. Tapi paling baik berhenti dulu merokok. Berhenti merokok, pelan-pelan berhenti merokok. Ingat, Ibu Pajak Ponda, demi kau dan si buah hati, aku rela seperti ini. Ya, jadi kan ketika menikah ini mereka punya cita-cita. Ya. Mereka punya tujuan. Harapan Harapannya ke depan kan? seperti apa kan? Nah, saya yakin Dek Ramdhani tidak mau memiliki anak stunting. Ya. Kenapa? Kita menikah itu untuk mencari kebahagiaan. Jika ada di antara anggota keluarga kita itu, ya kita ini kan keluarga kecil, Iya. ada yang mengalami sakit-sakit, bisa enggak kita bahagia? Ya kurang bahagia sih sebenarnya ya. Sakit mental. Iya. Nah, makanya itu, jadi jangan, sebenarnya merokok itu hal yang gampang kita hentikan. Yang buat dia sulit itu karena hanya ilusi kita saja yang mengatakan sulit. Tapi ketika itu dari hati, ya, demi istri, demi anak, saya yakin kita. Saya saja dari tahun 2012 sudah tidak merokok. Sudah. Pantesan nunggu seger sekali ya. Ya alhamdulillah, yang tadinya nggak kuat lari 1 kilo, kalau sekarang terakhir kemarin saya 17 kilo lari. Nafas menjadi lebih panjang. Itu penting. Itu satu, nutrisi istri harus Ibunya ya. Ya. bapaknya juga sih. Ya. Terus nanti asam folat itu juga penting. Asam folat itu apa itu? Itu mineral ya yang dibutuhkan oleh perkembangan janin kita. Oh, iya. Nah itu penting, kita dapatkan dari telur atau dari susu. Ketika hamil begitu ya, kan? Iya. Biasanya obras memberikan susu. Iya, di sini ada program obras kita, biasanya memberikan susu itu 3 bulan sekali untuk ibu hamil kita. Itu sangat baik dan sangat penting. Kita jangan hanya mengandalkan dari desa saja ya. Ya betul. Jadi Dek Ramdhani nanti yang sebagai suami juga harus memenuhi semuanya itu. Karena untuk menuju keluarga kecil bahagia sejahtera itu, pertama ini sangat menentukan kesehatan di dalam keluarga. Tadi disebut kesehatan mental. Nah, nanti ketika kita menikah tentu ada masalah yang akan kita hadapi. Di sini perlu kita masing-masing menurunkan ego kita. Karena masalah ini memang harus kita lewati. Baik. Jika kita tidak mampu, kasihan mental istrinya, termasuk mental suaminya. Baik. Jadi masing-masing punya peran untuk saling mendukung. Insya Allah stunting bisa kita cegah, terus Keluarga menjadi dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, rajin memeriksakan kesehatan, suami berhenti merokok, penting ini, suami berhenti merokok, terus kesehatan mental istri betul-betul harus dijaga. Jangan sedikit-sedikit ada masalah dipukul istrinya, itu tidak baik.
Jadi di dalam aturan pun, di hukum pun, perempuan itu dilindungi oleh undang-undang. Siap, baik. Ya, baik. Artinya dari pertanyaan Ade Andriani tadi itu ada 4 hal ya yang perlu dijaga untuk mencegah stunting itu, untuk menghindari stunting itu. Besoknya Ade Andriani, besok kan ini menjadi calon ibu juga kan? Ya, yang pertama itu tentang gizi ibu hamilnya. Artinya bukan sekedar gizi anaknya saja, tapi ibu hamil juga harus diperhatikan besok. Itu gizi ya kita harus jagalah gitu. Gizi ibunya dulu. Nah, kemudian yang kedua untuk suaminya ini, untuk adik Ramdhani itu besok ya jangan merokok lah begitu ya. Kalau misalnya besok Andriani hamil begitu. Kemudian yang ketiga tentunya gizi anak. Nah, itu yang dikatakan 1000 HPK itu itu sejak 0 bulan itu, sejak mual muntah kemudian sudah mulai hamil itu sudah harus dijaga sebenarnya gizi, kemudian nutrisi ibunya dan anaknya begitu. Dari 0 itu sebenarnya. Bukan sejak lahir itu, tapi sejak hidupnya. Nah, jadi HPK itu kan hari pertama kehidupan gitu ya. Sejak di dalam janin itu. Kemudian yang terakhir tadi itu mental. Ya, perlu juga kalau misalnya gizi sudah lengkap kemudian tidak merokok, tapi mental ibu ini tidak terjaga, maka nanti otomatis akan berdampak kepada bayi yang dilahirkan begitu ya, Adik Ramdhani. Nah, ini 4 hal ini yang perlu dijaga supaya adik menjadi keluarga yang sehat, kemudian memiliki generasi yang tidak stunting. Karena stunting ini sebenarnya bukan masalah badannya saja, kalau pengetahuan saya kan ya, tentang knowledge-nya juga, artinya pengetahuan, kemudian IQ-nya, pemikiran ke depannya begitu. Artinya besok kalau anak ini masuk tidak stunting, anak ini tidak stunting sejak lahir begitu, kemudian masuk sekolah besok menjadi orang pintar. Tapi kalau misalnya stunting sejak lahir itu ya akan berdampak juga kepada pengetahuannya begitu. Bukan stunting itu kan banyak nih yang mengatakan stunting itu badan pendek. Bukan seperti itu sebenarnya kalau menurut informasi yang saya dapatkan. Menyangkut masalah pertumbuhan dan perkembangan anak itu sebenarnya. Masalah pengetahuan anak yang besok itu juga harus didukung mulai dari sekarang, dari sejak kecil, dari sejak kandungannya, dari di dalam kandungan. Mungkin sekedar ini mungkin dari acara kita ya di Grisak Semangkleng Podcast ini untuk calon pasangan pengantin Ahmad Ramdhani dan Junita Andriani ya. Ini akan menjadi pengantin besok pagi ya, dan akan menjadi pasangan sah dan akan berdomisili di Desa Grisak Semangkleng begitu ya. Baik, mungkin ada statement closing dari Kanda Samsul untuk pasangan calon pengantin kita, mungkin silakan. Oke, jadi besok adik-adik ya ijab kabul. Tadi saya sudah menyampaikan adik-adik akan menemukan permasalahan. Jadi si perempuan akan mengatakan sejak saya menikah bersama dia saya punya masalah. Ketahuilah dengan siapapun kita menikah, masalah itu pasti ada. Kita jauh sebelum menemukan masalah itu, Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan jalan keluar untuk kita. Sekarang memilih apakah masalah itu akan kita selesaikan dengan kepala dingin, perasaan yang adem, atau mengutamakan amarah. Tentu harapannya setiap masalah itu diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Jadi adik-adik yang ingin saya sampaikan, masa depan kita itu ditentukan oleh apa yang kita lakukan sekarang. Hal baik sekecil apapun yang kita lakukan sekarang, insya Allah untuk masa depan itu akan menjadi.
Baik, terima kasih Kanda Samsul Hadi atas statement closingnya, dan saya Andi Iskandar selaku pembawa acara mewakili calon pengantin kita Ahmad Ramdhani dan Junita Andriani, dan di sini juga saya wakili Kanda Samsul Hadi Ramlan selaku PLKB Desa Grisak Semangkleng mengucapkan mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, dan kami mengucapkan banyak terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obras Oberara Stunting.